Coba lihat deh, di atas daun talas itu. Kelihatan nggak? Warnanya campur hitam menyala sama ungu gelap. Badannya seolah ada ukiran aneh yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Saya udah sering main ke sawah, nyari berbagai macam hewan. Tapi model begini baru pertama kali saya temui seumur hidup. Dia diam aja di situ. Gerakannya pelan banget, kayak lagi ngecek saya balik. Kira-kira ini spesies langka apa ya? Atau belalang? Yang lagi ada hal lain ya? Saya nggak berani deketin, terlalu takut dia lari. Tapi coba perhatiin detailnya deh. Beda banget sama belalang yang biasa kita temui. Gimana menurut kalian? Pernah lihat yang kayak gini juga nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan jejak si gendut lainnya. Oke, kita let's go. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Sekarang sudah jam 8:30. Udaranya masih terasa sangat sejuk dan segar. Saya sedang berjalan menuju sawah. Tujuannya ingin menengok kakek yang sedang bekerja nyangkul di sana. Di sepanjang jalan, mata saya menangkap sesuatu yang menarik. Ternyata di dahan-dahan pohon di pinggir sawah terdapat sarang tupai. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa sarang yang tersembunyi di sekitar tempat kakek bekerja. Bentuk sarangnya terbuat dari tumpukan ranting kering dan daun. Terlihat sederhana, tapi disusun dengan cukup rapi. Sepertinya penghuninya sedang pergi mencari makan. Jadi tidak terlihat di dalamnya. Sungguh menyenangkan bisa menemukan hal-hal kecil seperti ini di tengah perjalanan pagi. Yuk, ikuti saya terus sampai bertemu hewan unik di tengah sawah nanti. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan petualangan selanjutnya. Sekarang saya sedang berjalan di pinggir pematang sawah. Udaranya masih sangat sejuk. Anginnya berhembus pelan meniup dedaunan di sekitar sini. Tiba-tiba, mata saya tertuju pada sesuatu yang hinggap di daun talas. Warnanya cerah, bentuknya agak besar, dan diam saja seolah sedang mengamati saya dari tadi. Saya pun segera memanggil bapak yang berjalan di belakang untuk bertanya. Kata bapak, teman-teman, ini namanya belalang tebu. Nama ilmiahnya adalah Ceracris fasciat. Wah, ternyata ada nama resminya juga ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Badannya berwarna hijau kekuningan dengan garis-garis hitam yang melingkar di kakinya. Terlihat sangat cantik dan unik. Sesuai namanya, belalang ini memang paling sering ditemukan di ladang tebu, tapi juga suka tinggal di area persawahan dan semak-semak seperti tempat kita berada sekarang. Bapak bercerita bahwa belalang ini punya lompatan yang sangat jauh dan cepat, jadi agak sulit untuk didekati. Untungnya tadi dia sedang tenang, jadi saya bisa melihat detailnya dengan jelas. Meski terkadang dianggap hama bagi petani, bentuknya tetaplah salah satu keajaiban alam yang menarik untuk dipelajari. Senang sekali rasanya hari ini bisa menemukan hewan baru beserta penjelasannya langsung dari Bapak. Semoga penemuan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Coba lihat, saya pun mencoba bergerak perlahan mendekat, ingin melihatnya lebih jelas tanpa membuatnya kaget. Ternyata benar. Begitu saya bergerak sedikit saja, dia langsung melompat jauh ke arah batang rumput yang lain. Gerakannya sangat gesit, persis seperti yang Bapak katakan tadi. Bapak kemudian bercerita lebih banyak lagi. Belalang tebu ini biasanya bergerak berkelompok. Jadi, kalau kita beruntung, mungkin ada beberapa ekor lagi yang tersembunyi di sekitar semak-semak ini. Meski terkadang mereka memakan daun tebu atau padi, sehingga sering dianggap sebagai hama bagi petani. Keberadaannya tetap menjadi bagian dari keseimbangan alam di sini. Coba bayangkan, di balik bentuk tubuhnya yang sederhana, tersimpan nama yang unik dan fakta yang menarik. Warnanya yang cerah itu juga menjadi pelindung alami, membuatnya mudah bersembunyi di antara dedaunan hijau. Saya pun berdiri diam sejenak, membiarkan belalang itu kembali tenang. Rasanya luar biasa bisa mengenal makhluk kecil ini lebih dekat, apalagi mendengar penjelasannya langsung dari Bapak. Hal-hal sederhana seperti ini yang membuat berjalan-jalan di alam
Berasa sangat berharga dan penuh ilmu. Nanti kalau temuan men berkunjung ke sawah atau ladang tebu, cobalah perhatikan sekeliling ya. Siapa tahu kalian juga bisa berjumpa dengan belalang tebu yang cantik ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian alamnya agar kita bisa terus melihat keberagaman makhluk hidup yang menakjubkan seperti ini. Setelah puas memperhatikan belalang tebu itu, saya pun melanjutkan langkah bersiap untuk pulang. Namun baru beberapa langkah berjalan, mata saya kembali tertuju pada seekor serangga kecil yang bentuknya sungguh berbeda dari biasanya. Warnanya mencolok dan bentuk tubuhnya terlihat unik. Belum sempurna seperti belalang dewasa pada umumnya. Saya segera memanggil Papa untuk memastikan apa jenis serangga kecil ini. Papa melihatnya dengan teliti sejenak, lalu menjelaskan bahwa ini adalah nimfa, yaitu fase muda atau bayi dari belalang. Belum tumbuh sayap yang utuh, dan corak warnanya pun masih berbeda jauh dari induknya. Lebih lanjut, Papa berkata, kemungkinan besar serangga ini berasal dari spesies Gesonula mundata. Wah, ternyata ada lagi jenis belalang lain yang tersembunyi di sekitar sini. Apalagi ini masih dalam masa pertumbuhan. Saya memperhatikannya dengan saksama. Benar saja, ukurannya jauh lebih kecil. Gerakannya juga lincah sekali melompat ke sela-sela rumput. Sungguh pengalaman yang luar biasa hari ini. Dalam satu perjalanan yang singkat, saya bisa mengenal belalang dewasa beserta fase mudanya yang jarang orang ketahui. Sekarang saya jadi tahu kalau nanti menemukan serangga yang mirip belalang tapi belum bersayap, berarti itu adalah nimfa yang sedang tumbuh dan berkembang. Semoga penemuan kecil ini bisa menambah wawasan temen semua ya. Terima kasih sudah menemaniku berkeliling sawah hari ini. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Dan jangan lupa tetap sayang serta jaga alam sekitar kita.